Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan memberikan materi untuk kelas 10 matematika wajib. Materinya adalah nilai mutlak. Ada beberapa yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama yaitu konsep dasar persamaan nilai mutlak. Kemudian yang kedua, contoh soal dan pembahasan. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian yang keempat, contoh soal dan pembahasan. Kita langsung saja masuk yang pertama yaitu konsep dasar persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan garis lurus kiri dan kanan ini dibaca dengan mutlak X. Mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, sekarang kita akan bahas konsep nilai mutlak itu sebagai jarak. Tentunya ini adalah materi baru di kelas 10 karena di SMP kita tidak belajar nilai mutlak. Jadi kita langsung saja masuk contoh soal yang pertama. Mutlak 5 sama dengan titik-titik. Berdasarkan konsep jarak, mutlak 5 ini artinya adalah berapa jarak dari 0 ke angka 5 pada garis bilangan. Jadi kita gambarkan dulu garis bilangan. Kemudian kita hitung sama-sama dari 0 ke angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jarak dari 0 ke angka 5 yaitu 5. Jawabannya adalah 5. Kemudian mutlak minus 5 sama dengan titik-titik. Nah, masih berdasarkan konsep jarak, artinya adalah berapa jarak dari 0 ke angka minus 5 pada garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangan. Dari 0 ke angka minus 5. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jarak dari 0 ke angka minus 5 yaitu 5. Sehingga jawabannya adalah 5. Sekarang kita perhatikan jawabannya. Untuk jawaban nomor 2 positif 5. Kemudian jawaban nomor 1 juga positif 5. Kenapa sih hasilnya positif sedangkan soalnya berbeda? Tentu kalian akan bertanya-tanya. Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu dasar nilai mutlak itu sendiri. Jadi, nilai mutlak itu sebenarnya adalah alat untuk mempositifkan bilangan. Jadi, berapapun isi di dalam nilai mutlak ini, maka hasilnya akan selalu positif. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika mutlak X sama dengan 4, berapakah nilai X? Nah, masih berdasarkan konsep jarak. Nah, mutlak X sama dengan 4 ini artinya berapa sih nilai X yang berjarak 4 dari angka 0 pada garis bilangan. Kita gambarkan dulu garis bilangannya. Nah, sekarang kita hitung. Berjarak 4, berarti kalau berjarak 4 itu boleh ke kanan, boleh juga ke kiri. Nah, sekarang kita fokus dari angka 0. 4 ke kanan, yaitu positif 4. Sekarang 4 ke kiri, yaitu negatif 4. Sehingga nilai X yang memenuhi yaitu X1 sama dengan 4, kemudian X2-nya sama dengan minus 4. Nah, karena pertanyaannya itu adalah nilai X yang di dalam mutlak ini, makanya boleh positif dan juga boleh negatif. Kemudian soal nomor 4. Jika mutlak X dikurang 3 sama dengan 5, berapakah nilai X? Kalau soalnya seperti ini, kita masukkan ke dalam konsep jarak, itu artinya adalah berapa nilai X yang berjarak 5 dari angka 3. Berarti kita gambarkan di garis bilangan. Karena di situ dari angka 3, maka kita fokus ke angka 3. Yang berjarak 5 berarti boleh ke kanan dan boleh juga ke kiri. Ke kanan dulu. 3 berjarak 5 yaitu 8. Kemudian 3 berjarak kiri ke kiri 5 yaitu minus 2. Sehingga nilai X yang memenuhi yang pertama yaitu positif 8. Nilai X yang memenuhi kedua yaitu negatif 2. Kita lanjut ke soal ke-5.
Jika mutlak X ditambah 2 sama dengan 4, berapakah nilai X? Kalau sebelumnya kita ketemu soal tandanya dikurang, sekarang tandanya ditambah, kita perlu mengubah tanda tambah itu menjadi tanda kurang. Kita ubah dulu, positif X tambah 4 sama dengan 4 menjadi X dikurang negatif 2. Karena nilai ini sama dengan X tambah 2, sama dengan 4. Artinya berdasarkan konsep jarak, berapa nilai X yang berjarak 4 dari negatif 2 pada garis bilangan. Kita gambarkan, kemudian kita fokus ke angka minus 2. Berjarak 4 ke kanan boleh dan ke kiri juga boleh. Ke kanan, min 2 ditambah 4 positif 2. Kemudian min 2 dikurang 4 hasilnya minus 6. Sehingga nilai X yang memenuhi pertama adalah 2. Kemudian nilai X yang memenuhi kedua adalah minus 6. Kemudian kita lanjut soal yang ke-6. Jika mutlak 5 dikurang X sama dengan 2, berapakah nilai X? Nah, berdasarkan konsep jarak sama seperti sebelumnya. Hanya saja soal yang ini nilai X-nya berada di sebelah kanan. Sedangkan sebelumnya nilai X itu berada di sebelah kiri. Kita boleh mengubah nilai X-nya menjadi di depan. Sehingga menjadi nilai X ini bernilai negatif. Mutlak negatif X, kemudian 5-nya bernilai positif. Min X ditambah 5 sama dengan 2. Kemudian karena nilai X-nya bernilai negatif, kita perlu mengubah menjadi positif. Sehingga kita harus mengalihkannya dengan min. Sehingga menjadi mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Jika soalnya sudah seperti ini, berarti kita bisa mengerjakannya seperti soal sebelumnya. Yaitu berapa nilai X yang berjarak 2 dari angka 5. Kita gambar garis bilangannya. Kita fokus ke angka 5. Berjarak 2 berarti boleh ke kanan dan boleh ke kiri. Ke kanan dulu berjarak 2. Yaitu positif 7. Kemudian berjarak 2 ke kiri yaitu positif 3. Sehingga nilai X yang memenuhi yang pertama yaitu positif 7. Kemudian yang kedua juga positif 3. Oke, sekarang kita akan lanjut belajar persamaan nilai mutlak berdasarkan definisi. Nah, kalau tadi sebelumnya berdasarkan konsep jarak, sekarang kita berdasarkan definisi. Materi ini penting karena nanti kita akan pakai di pertidaksamaan nilai mutlak juga. Oke, definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak bisa kita perhatikan di sini. Mutlak X sama dengan akan tetap bernilai positif jika X yang ada di dalam nilai mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan kita kalikan dengan negatif jika nilai X yang berada di dalam nilai mutlak ini lebih kecil dari 0. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, mutlak 9. Berdasarkan definisi. Nah, kita lihat nilai di dalam nilai mutlak ini bernilai positif. Tentu jawabannya juga positif. Langsung kita tulis. Kemudian soal yang kedua. Mutlak negatif 9. Karena di dalam nilai mutlaknya negatif 9 artinya kita perlu mengalihkan negatif. Berarti kita kalikan dia dengan negatif. Sehingga jawabannya negatif dikali negatif 9 yaitu positif 9. Kemudian definisi yang kedua. Mutlak AX ditambah B sama dengan, kita perhatikan akan bernilai tetap positif jika nilai di dalam nilai mutlaknya lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan kita kalikan dengan negatif jika nilai mutlak di dalamnya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Contoh. Mutlak 2X ditambah 4 sama dengan 6. Karena soal di sini kita menentukan nilai X atau nilai yang di dalam nilai mutlak. Nah, nilai di dalam mutlak itu bisa bernilai positif dan juga bernilai negatif. Tentu jawabannya bisa menjadi 2. Untuk yang pertama, bernilai positif.
2x ditambah 4 sama dengan 6. Maka 4 pindah ke kanan menjadi negatif. Kemudian 2x sama dengan 2, kemudian x sama dengan 1. Kemudian dia akan bernilai negatif. Lihat di sini. Min 2x ditambah 4 sama dengan 6. Min 2 dikali min 2x. Kemudian min dikali 4. Min 4 sama dengan 6. Kemudian min 4 pindah ke kanan. Min 2x sama dengan 10, maka x sama dengan minus 5. Sehingga nilai x untuk memenuhi yang di dalam nilai mutlak ini yaitu x yang pertama, x sama dengan 1. Kemudian x kedua yaitu min 5. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama. Hasil dari mutlak 10 dikurang mutlak minus 2 sama dengan titik-titik. Di sini ada pilihannya. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Ingat, berdasarkan definisi nilai mutlak, jika dia bernilai positif, maka langsung kita tulis hasilnya 10. Kemudian jika dia bernilai negatif, perlu kita kalikan dengan negatif. Maka jawabannya juga positif 2. Sehingga 10 dikurang 2 yaitu sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah C sama dengan 8. Kemudian yang nomor 2. Hasil dari mutlak minus 5/2 dikali mutlak minus 10 sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini berdasarkan definisi. Mutlak minus 5/2 menjadi 5/2. Kemudian mutlak minus 10 yaitu menjadi 10. 5 dikali 10, 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah A, 25. Kemudian nomor 3. Untuk x sama dengan minus 6, berapakah nilai mutlak 2x kurang 4 adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya. Kita cukup mengganti x-nya seperti yang ada di soal. Berarti masih dalam keadaan di dalam nilai mutlak. 2 kali minus 6 minus 12 dikurang 4. Hasilnya yaitu mutlak minus 16. Sehingga jawabannya harus kita kalikan dengan negatif. Karena berdasarkan definisi. Minus dikali minus 16 yaitu positif 16. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 4. Nilai mutlak x pangkat 2 dikurang x ditambah 2 untuk x sama dengan minus 1 adalah titik-titik. Sama seperti sebelumnya, kita cukup menggantikan x-nya menjadi x min 1 seperti yang ada di soal ini. Nah, kita ganti. X pangkat 2 berarti min 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 2. Kemudian min 1 pangkat 2, 1 dikurang 1, 0 ditambah 2, 2. Sehingga jawabannya adalah positif 2. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan nilai x yang memenuhi. Minus 2 dikali 4 ditambah mutlak x ditambah 5 sama dengan 10. Mutlak minus 2 yaitu positif 2 dikali 4 ditambah x tambah 5 sama dengan 10. Kemudian 2 dikali 4, 8. Mutlak x tambah 5 tetap sama dengan 10. 8 pindah ke ruas kanan jadi dikurang, maka 10 kurang 8 hasilnya 2. Sehingga mutlak x ditambah 5 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, kita menentukan nilai x-nya itu berdasarkan definisi tadi. Berarti ada dua kemungkinan nilai x-nya. Sekarang untuk yang positif. X ditambah 5 sama dengan 2. X sama dengan 5 pindah ke sini jadi dikurang. Kemudian X sama dengan minus 3. Kemudian untuk yang kita kalikan dengan negatif. Negatif X. Kemudian negatif dikali 5. Negatif 5 sama dengan 2. Min X sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka X-nya sama dengan minusnya pindah ke sebelah kanan jadi minus 7. Sehingga nilai untuk X yang memenuhi yaitu yang pertama X-nya sama dengan minus 3. Kemudian X-nya sama dengan minus 7. Kita lanjut ke
Soal yang keenam. Tentukan penyelesaian dari minus mutlak X dikurang 2 ditambah mutlak X dikurang 7 sama dengan 3. Nah, jika kita ketemu soal seperti ini, kita harus mengikuti langkah-langkah mengerjakannya. Langkah yang pertama yaitu kita buat nilai pembuat 0 nilai mutlak. Jadi, nilai pembuat 0 ini kita buat sama dengan 0 yang ada di nilai mutlak ini. Yang pertama, X kurang 2 kita buat sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, X dikurang 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Kemudian kita gambarkan di garis bilangan. Kita masukkan 2 dan 7 di dalam garis bilangan. Kemudian kita masukkan interval di sekitar garis bilangan. Ada 3 interval. Yang pertama, X-nya lebih kecil dari 2, kemudian X-nya ada di tengah-tengah, lebih besar sama dengan 2, lebih kecil dari 7. Kemudian yang ketiga, X-nya lebih besar dari 7. Nah, kita mencari nilai X-nya satu-satu berdasarkan interval. Yang pertama, untuk interval yang pertama, uji titik di setiap interval kepersamaan yang ada di soal. Interval yang pertama X kurang dari 2. Berarti kita ambil X kurang dari 2 itu 0 misalnya. Berarti kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti jadi 0. 0 dikurang 2, negatif 2. Sehingga nilai mutlak yang pertama itu bernilai negatif. Sehingga kalau kita tulis, karena di sini sudah ada negatif, maka kita kalikan lagi dia dengan negatif. Sehingga menjadi seperti ini. Ini ya, untuk mutlak yang pertama. Kemudian untuk mutlak yang kedua, kita ganti X-nya juga jadi 0. 0 dikurang 7, negatif 7. Sehingga nilainya juga bernilai negatif. Makanya kita kalikan dia juga dengan negatif. Kemudian sama dengan 3. Kemudian negatif kali negatif, yaitu positif. Sehingga X kurang 2-nya tetap. Kemudian min kali X, min X. Min dikali min 7, positif 7 sama dengan 3. Kemudian di sini X-nya habis karena X dikurang X 0. Kemudian min 2 ditambah 7 positif 5 sama dengan 3. Karena di sini tidak memenuhi, tidak ada nilai X-nya, maka di sini dibuat tidak memenuhi. Kemudian untuk interval yang kedua yaitu interval di tengah-tengah. X-nya lebih besar sama dengan 2, kemudian lebih kecil dari 7. Berarti kita ambil misalnya adalah angka 3. Nah, kita masukkan ke persamaan yang di soal. X-nya kita ganti. Nih, untuk mutlak yang pertama. 3. 3 dikurang 2, 1. Berarti dia positif. Berarti kita buat dia tetap. Min ini kan udah ada dari sananya, maka dia tetap ada min. Tapi di sini tidak perlu lagi kita kalikan min, karena dia bernilai positif. Kemudian, mutlak yang kedua. 3 dikurang 7, minus 4. Makanya kita kalikan dia dengan minus, karena hasilnya minus. Kemudian minus kali X, minus X. Kemudian minus kali minus, plus 2. Kemudian minus kali X, min X. Kemudian minus kali minus 7, plus 7. Sama dengan 3. Min X dikurang X, yaitu min 2X. 2 ditambah 7, yaitu 9. Kemudian 9 pindah ke sini. 3 dikurang 9 minus 6, maka X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu, coba lihat, ada nggak 3 di antara ini? Ternyata ada. Di antara 2 dan 7 ada angka 3, sehingga X sama dengan 3 itu dia memenuhi. Kemudian kita masih punya interval yang terakhir, yaitu X lebih besar dari 7. X lebih besar dari 7, berarti kita ambil misalnya 8. Kita ambil 8, kita masukkan ke yang mutlak pertama. 8 kurang 2, 6. Ya kan? Berarti dia bernilai positif, sehingga kita buat persamaan menjadi tetap. Di sini negatif emang udah negatif ya, ingat. Nah, tetap kan, nggak dikalikan lagi dengan negatif. Kemudian ditambah X kurang 7, berarti tadi 7-nya kita ganti 8. 8 dikurang 7, 1, yaitu positif. Makanya dia tetap positif, nggak ada dikali dengan min. Kemudian min kali X, min X, kemudian min kali min, plus 2.
kemudian tetap X-nya, kemudian 7-nya tetap min 7 sama dengan 3. Min X ditambah X habis, kemudian 2 dikurang 7 minus 5, kemudian sama dengan 3. Sehingga di sini juga tidak memenuhi nilai X-nya. Makanya di sini tidak memenuhi. Kemudian jadi jawabannya nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Oke, mungkin untuk nilai mutlak yang pertama hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih.